Kronologisnya penertibannya itu praktek ini prosesi di Jalan Mahuni kos milik Nurjana Abu Bakar berdasarkan informasi masyarakat yang disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja bahwa di kos-kos milik Ibu Nurjana Abu Bakar itu seorang ASN di Puskesmas Rukun 5 yang beralamat di Jalan Mahuni, Kelurahan Kota Ratu telah terjadi praktek prostitusi yang meresahkan masyarakat. Menyikapi informasi tersebut, maka pada tanggal 10 Juli 2026 kami melakukan pemantauan di lapangan dan ternyata benar adanya di kos tersebut ada praktek prostitusi. Setelah memastikan kebenarannya, maka pada tanggal 13 Juli 2026 sekitar pukul 22.00 WITA dilakukan pergerakan di kos tersebut dan kami berhasil mengamankan 5 orang perempuan pelaku prostitusi online yang kemudian kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan secara internal identifikat, kelima perempuan tersebut diperbolehkan keterangan sebagai berikut. 5 orang perempuan tersebut berasal dari beberapa kabupaten di antara Flores, di daratan Flores. Yang pertama itu inisial SO, umur 19 tahun, berasal dari Kabupaten Ngada. Inisial KPU, umur 18 tahun, berasal dari Kabupaten Lembata. Inisial BKS, umur 19 tahun, berasal dari Kabupaten Ngada. Inisial CAJN, umur 18 tahun, berasal dari Kabupaten Manggarai. Inisial VNG, umur 16 tahun, berasal dari Kabupaten Ngada. Dari keterangan mereka bahwa praktek prostitusian yang dilakukan dikoordinasi oleh seorang mucikari bernama Timi. Mucikari tersebut yang menghubungi pelanggan dengan tarif di kisar 200 atau sampai 300 ribu atas jasanya. Mucikari tersebut mendapatkan uang 50.000 rupiah setiap kali transaksi dan kelebihannya diserahkan kepada Ibu Nurjana Abu Bakar untuk biaya kos yang telah ditentukan sebesar 2.250.000 rupiah per orangnya. Oleh mucikari mereka diberikan target harian sebesar 1 juta. Ironisnya, meskipun mereka berhalangan atau haid, tetap dipaksakan melayani tamu. Untuk Ibu Nurjana Abu Bakar dan tim sudah kami lakukan pemanggilan yang dijadwalkan hari ini, tapi kedua tidak memenuhi panggilan. Kelima perempuan tersebut hari ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan di Puskesmas Onekore, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui 1 orang mengidap spilis, 3 orang reaktif spilis, dan 1 orang positif hamil. Nah, ini keterangan dari kami sesuai dengan hasil temuan itu di lapangan yang kami lakukan. Maka dari itu, dari Satuan Pol PP itu kami akan memanggil lagi pemilik kos ini dan satu itu mucikari itu akan dalam waktu yang dekat ini. Seperti itu yang disampaikan dari kami di Kasat Pol PP. Pak Kasat, ya. Pemilik kos ini kan ASN. Siap. Nah, ini bagaimana hari ini pemanggilan pertama beliau tidak hadir, ini bagaimana selanjutnya? Nah, sesuai dengan kita punya regulasi yang ada, kalau umpama 1 kali pemanggilan tidak hadir, mungkin istilahnya 7 hari nanti yang akan datang kita akan buat pemanggilan lagi sampai 3 kali pemanggilan. 7 hari, 15 hari, kalau tidak apa kita akan menjemput paksa kepada ASN ini sesuai dengan regulasi yang ada. Seperti itu. Terhadap usaha kos-kosan oknum ASN ini apakah akan dibekukan atau ditutup atau seperti itu? Nah, itu bisa dibekukan dan itu kita akan mengambil keterangan dulu dari pemilik kos yang ada ini. Hal ini seperti apa? Kalau memang hal
tetap seperti apa yang kami laporkan tadi, itu bisa dibekukan, bisa ditutup kosnya. Nah, seperti itu. Nah, ini terhadap mucikari ini. Nah, terhadap mucikari juga sama, karena dia ini sebagai pelaku, kita ada di situ kan ada tempat ini kosmetik itu. Nah, di salon itu mereka menggunakan salon itu sebagai untuk mendatangkan itu orangnya untuk bisa melakukan hal itu tadi yang saya sampaikan tadi awal. Nah, ya ini apakah kasus ini nanti langsung misalkan terbukti bersalah dan lain sebagainya, apakah langsung pidana atau bagaimana terhadap mucikari dan nah itu tadi maksudnya itu umpama kalau memang hal ini kalau masuk dalam pidana, istilahnya kita akan naikkan ini kasus ini, kita akan naikkan. Kita berkoordinasi dengan Kapolres atau Polres untuk istilahnya kita melakukan hal ini. Nah, Pak Kasat izin ini terhadap para mucikari maupun yang pemilik kos, apa dikenakan pasal apa, perdagangan manusia atau bagaimana berikan? Masih melakukan pendalaman ini, ya toh. Ya kalau memang unsur-unsur ini kan kita belum melakukan pemeriksaan ini, Pak. Dari pemilik kos ini dengan itu mucikari tadi. Nah, kalau kita melakukan pendalaman itu kita bisa melakukan pemeriksaan, dan hal itu nanti mungkin kita akan mendalami dulu pemeriksaan ini. Sesuai dengan hasil yang kita rampung semua dari baik pemilik maupun istilahnya korban ini sudah kita sesuaikan, mungkin itu kita bisa sampaikan. Alasan dasar hukum Satpol PP melakukan penertiban termuat dalam perda atau bagaimana? Termuat dalam perda ini. Perda nomor 2 tahun 2023 ini. Menyangkut ketentuan tentang tadi kan Pak Kasat sempat bilang bahwa ada yang dari tarif mereka itu 200 sampai 300. Nah, mucikari dapat 50, sisanya ke mama kos, terus ke para korban ini bagaimana? Nah, itu setelah kita melakukan penyidikan kemarin, ternyata dari mereka dia tidak dapat apa-apa. Ya, mereka tidak dapat apa-apa dari pemilik kos ini. Seperti itu. Karena semua uang itu sudah dihitung untuk penginapan kosnya. Seperti itu. Berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa dari praktik prostitusi. Iya. Kos-kosan ini memang dijadikan tempat prostitusi atau seperti itu? Nah, ini kan kita setelah kita hasil penyelidikan kemarin di lokasi itu tuh kan kos-kos ini kan sebenarnya itu istilahnya kita melakukan penginapan sebenarnya seperti biasa sebenarnya ini. Nah, setelah laporan masyarakat ini berarti itu kos itu bukan dijadikan untuk penginapan, tapi ini untuk melakukan ini disalahgunakan ini. Berarti praktik prostitusi itu di kos itu? Iya, di luar. Langsung di situ. Pada saat dari Satpol PP mengamankan 5 adik-adik ini, ada tamu lain, mungkin ada tamu lain itu mungkin ada pemilik kos dan juga mucikari ini atau tidak? Tidak, makanya setelah kita menggerebek itu tamu lain tidak ada. Dan kita bagaimana caranya itu melakukan itu kan kita menggunakan kita punya cara itu seakan-akan kita ini istilahnya ada di situ kita tamu dari kita umpan tamu, ternyata tamu itu mereka layani dengan baik. Mereka layani. Yang layani siapa? Pemilik kosnya atau langsung adik-adik ini? Ada yang melayani ini. Ya, layan ini mereka layan dalam hal ini sebelum mereka tarifnya. Membicarakan tarifnya. Ya. Untuk Pak Kasat ini selain dari 5 orang ini, apakah ada korban lain? Itu ada lagi. Nah, menurut pengakuan korban ini kan mereka ada 7 orang ini. Yang seperti kemarin kita di kos itu 5 orang. Yang 2 orang itu mereka belum hidup di lokasi itu. Nah, di lokasi itu mungkin mereka mungkin ada keluar. Yang 2 orang itu makanya kita kemarin kan tidak bisa dapat mereka 2 orang ini. Terhadap 2 orang ini apa yang dilakukan? Terhadap 2 orang apa yang dilakukan? Yang lari? Yang lari ini kemarin itu kita belum bisa kita melakukan apa karena dari korban kemarin tidak memberikan ini identitas mereka ini. Identitas mereka yang 2 orang temannya ini. Seperti itu. Untuk adik-adik sendiri, Pak Kasat, apakah nanti setelah ini dikembalikan atau dipulangkan ke pulangan atau bagaimana? Nah, ini 2 hal ini.
yang kami sementara saya dalam hal ini sebagai Kasat Pol PP ini melakukan ini. Setelah ini kan kita kemarin kan diminta dari Pak Bupati. Setelah kita laporkan kemarin hasil ketemuan mereka, beliau sudah memerintahkan para kasat pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan semua ambil ini di Mega BAP semua, nanti hasil pemeriksaan kesehatan seperti apa hari ini kita laporkan ke Bupati. Hasil dari mereka ini. Nanti mungkin dari 6 bupatinya kami akan melaporkan itu. Yang berikutnya kami akan memberikan istilahnya masukan ke Bupati. Apakah ini nanti mereka ini kita dipulangkan atau bagaimana? Kan tergantung dari kepala wilayah ini. Yang hasil seperti ini. Kos-kosan ini satu dengan rumah pemilik atau terpisah? Dan dia terpisah dari rumah pemiliknya di depan, kosnya di belakang. Masih dalam satu area? Iya, satu area, iya. Itu kos itu ada berapa kamar kan? Apakah semua yang tinggal di situ hanya mereka 7 orang atau ada kos lain yang tinggal dan sekolah atau di kos yang sama? Iya. Tidak berprovisi. Iya. Jadi itu kos itu 3 kamar. Jadi yang tinggal itu khusus mereka ini nih. Iya. Kalian di 3 kamar ini ada satu kamar itu yang 3 orang. 3 orang. Jadi mereka itu kamar itu. Dan satu kamar itu istilahnya digunakan itu untuk melayani. Berarti secara terima pemilik kos ini mengizinkan tempatnya untuk jadikan praktik prostitusi. Nah setelah kita mendalami itu kemarin istilahnya kita menanyakan kepada korban itu hasilnya seperti itu sebenarnya. Itu bisa ke situ. Karena ini kan sudah masuk di perdagangan anak ini seperti ini kita masuk di situ. Karena hasil semuanya kita diwawancara dengan korban kemarin. Sudah berapa lama dari pengakuan? Dari pengakuan itu selama mereka tinggal di situ kurang lebih itu kemarin satu anak itu sudah mau hampir 1 tahun lebih, bos. Itu yang lain itu yang lewat itu tadi lewat HP tadi mungkin kasih tahu itu lewat HP mereka bergerak itu supaya datang dipekerjakan itu dari di tempat di salon kosmetik tadi supaya jangan terlalu itu tuh kentara untuk melakukan hal itu. Kasat ini berindikasi dari kronologis atau juga penjelasan adik-adik kan juga sempat ngobrol tadi. Ini indikasinya ke TPPO. Apakah ini setelah dari pemeriksaan di Satpol PP mungkin akan diserahkan ke kepolisian atau seperti apa? Iya. Nanti kita selesaikan pemeriksaan dulu. Setelah itu nanti kami dengan BAP yang ada ini, kalau memang hal ini kalau umpama dari 2 belah pihak dari pemilik kosnya kita sudah bisa dapat dia punya ininya data yang ngirim dan dari lurah tadi sudah bisa pemeriksaan kita tadi dari lurah. Nah setelah itu nanti yang dari itu tadi yang dari mucikari itu sudah ini semua kita lihat dan perkembangan kalau memang hal ini apa kita akan unsur pidana kita naik kita limpahkan ya.